Halo Sobat Forum OSIS Kuningan dimanapun kalian berada dan juga semua pelajar di seluruh Kabupaten Kuningan. Sekarang kita sudah berada bersama Bapak Haji Rohmat Ardian. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum Iksan. Bapak sehat Pak? Sehat, Aurel, Salwa. Sebelumnya perkenalkan dulu Pak, saya Muhammad Ihsan Fauzi selaku Ketua 1 Forum OSIS Kuningan dan di samping kiri saya ada. Oke Pak, izin memperkenalkan diri, nama saya Aurel Putri Ramadhani selaku Sekretaris Jenderal dari Forum OSIS Kuningan. Dan yang selanjutnya ada. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya Pak, saya Salwa Regisa Jalia dari perwakilan Forum OSIS Jawa Barat. Oke, untuk seluruh pendengar dimanapun kalian berada, Bapak Haji Rohmat Ardian adalah salah satu orang yang namanya sudah sangat termasyhur ya, khususnya di Kabupaten Kuningan. Beliau adalah seorang pebisnis yang sudah malang melintang di mana-mana sepertinya Pak. Nah, ini kita datang ke sini untuk meminta sedikit sharing-sharingnya pengalaman Bapak yang sudah banyak melintang di dunia perbisnisan. Nah, Bapak boleh diceritakan bagaimana Bapak memulai bisnis Bapak sejak awal dari nol sampai sekarang sudah sebesar seperti ini. Ya. Ceritakan Bapak. Hatur nuhun, Iksan, Aurel, Salwa. Saya hari ini bersyukur bangga kehadiran Forum OSIS Kabupaten Kuningan. Ya. Alhamdulillah, jadi saya bercerita, saya mulai bisnis ini sejak dari kuliah, ya semester 5, ya tahun 96. Dan pada waktu itu betapa sangat sulitnya untuk cari modal, ya sangat sulit cari modal. Saya menentukan bisnis apa, menentukan masa depan, tapi pada akhirnya saya harus memiliki sebuah keberanian. Saya harus punya gagasan, punya ide bagaimana saya juga pengen kuliah, pengen biaya sendiri. Akhirnya saya menemukan sebuah partner, ya, yang saya pinjam modal dari mantan pacar. Ya, dari mantan pacar saya dapat pinjaman 3 juta. Tapi pada waktu itu kami berkomitmen bahwa kalau saya bisnis lancar, maka uang ini akan dikembalikan. Mulailah saya bisnis tahun 1996. Awal bisnisnya mulai dari alat tulis kantor, souvenir, ya. Kemudian ada elektronik. Alhamdulillah usaha berkembang sampai dengan tahun 2001 mengembangkan di Kota Kuningan, mengembangkan di Garut, Ciamis, Tasik, ya. Pada waktu itu ada kurang lebih sekitar 15 kota dan karyawan ya kurang lebih sekitar 200 orang. Nah, berjalannya waktu, alhamdulillah pada tahun 96 usaha kami ini ke gas, ya, ke SPBU tahun 96. 10 tahun berikutnya tahun 96 kami ke bisnis ke gas. Kemudian terbangunlah sebuah rest area yang sekarang rest area Cirendang, ya, pada tahun 2006. 10 tahun berikutnya tahun 2008 kami mengalami masa-masa yang paling sulit bisnis, yaitu usaha kami aksesoris souvenir mengalami penurunan drastis karena kami harus bersaing dengan online, ya. Alhamdulillah Allah kasih jalan, kemudahan. Unit perusahaan kami beberapa dijual, ya, sebagian untuk menutup hutang, sebagian lagi untuk pengembangan usaha, sebagian lagi juga untuk menutup untuk biaya-biaya yang seperti memberikan tunjangan kepada para karyawan, memberikan dana pensiun buat karyawan, ya, mengganti yang kena PHK, ya, karena pada waktu itu mengalami kesulitan. Kemudian usaha semakin berkembang. Tahun
2010 kami dipercaya untuk membangun pengisian gas LPG 3 kilo, ya, dan juga kami mengembangkan di bidang angkutan BBM. Setelah itu, alhamdulillah berjalannya waktu, tahun 2017 kami membangun rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Permata. 2019 selesai, COVID datang. Alhamdulillah kehadiran Rumah Sakit Permata sangat membantu di bidang kesehatan, khususnya di masyarakat Kuningan, yaitu adanya pandemi COVID. Berlanjut, kehadiran rumah sakit ini sekarang menjadi rumah sakit kebanggaan masyarakat Kabupaten Kuningan, ya. Pada tahun 2000 setelah COVID, 2021 akhirnya kami berpikir salah satu masalah yang ada di Kuningan adalah tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Akhirnya kami membuka sebuah kedai kopi namanya Arunika. Ya. Sekarang Arunika berkembang, ada Satolen, kemudian ada Joglo Arunika. Di Arunika sendiri karyawan ada kurang lebih sekitar 300 orang. Jadi total Puspita Cipta Group lebih dari 2.500 orang. Jadi alhamdulillah tentunya kehadiran Puspita Cipta Group ini bisa mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat, khususnya di bidang pengangguran, menciptakan kesejahteraan dan bisa mengantarkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat sekitar. Nah ini alhamdulillah keberadaannya bermanfaat. Mohon doanya terus ya, biar kehadiran perusahaan kami selalu bermanfaat buat masyarakat. Oke Pak, berarti Bapak mulai merintis dari tahun 1996? Iya Aurel, jadi tahun 96. Sudah hampir 28 tahun ya Pak? Iya, betul. Semoga makin terus berkembang ya Pak, makin terus bisa membantu kami semua yang ada di Kuningan ini Pak, perawat Kuningan. Dan kalau boleh tahu nih Pak, selain Bapak sibuk sebagai pengusaha gitu ya, kegiatan Bapak apa aja gitu? Iya, saya selain sebagai pengusaha, saya aktif di bidang sosial. Tahun 2006 saya juga pernah menjadi ketua Badan Amil Zakat Kabupaten. Ya, sekarang saya sebagai mustasar atau penasehat Nadatul Ulama Kabupaten Kuningan. Saya juga di Kadin, di HIPMI, ya, sebagai pembina di Abdesi, pembina di Karang Taruna, pembina di banyak sekali organisasi, termasuk saya sebagai ketua Yayasan Kodam 3 Siliwangi. Iya. Masya Allah. Dari ini ya Pak, Bapak kan banyak banget ya Pak ikut kegiatan-kegiatan di luar gitu Pak. Kita juga kan sebagai generasi milenial gini ya Pak. Kita juga kadang susah gitu Pak ngebagi waktu gitu. Menurut Bapak bagaimana gitu dari cara membaginya gitu? Ya, pertama saya untuk generasi milenial ya, untuk forum OSIS khususnya, pertama tetap rajin belajar ya, yang kedua kalian harus tetap rajin berorganisasi, tanamkan fundamental nilai-nilai luhur di dalam hati tentang ada 7 prinsip integritas Rahmat Ardian ya, tanamkan nilai-nilai kejujuran, visioner, apalagi disiplin, jawab, kerjasama. Nah, nilai-nilai itu harus bersemayam. Ya, kalian hormati orang tua, ya, sayangi kedua orang tua, hormati guru-gurumu, ya, sayangi teman-teman, ya, bisa membagi waktu, jangan terlalu banyak main, tapi kalian harus banyak silaturahmi, banyak belajar, membangun gagasan-gagasan, ide-ide, ya, sebenarnya kalian ini orang-orang hebat yang bakal punya masa depan. Amin, amin, Bapak. Iya.
Oke Pak, kita kan generasi milenial gitu ya Pak, Iya. generasi Gen Z gitu. Kita juga kan di sini sedang menghadapi tantangan perubahan zaman gitu Pak. Iya. Menurut Bapak gitu, apakah ada tips buat kita generasi milenial dalam menghadapi dinamika inovasi global gitu Pak? Ya, generasi kalian ini generasi teknologi, ya, generasi startup, ya. Pertama, nggak boleh generasi sekarang nggak boleh gaptek, ya, harus melek teknologi, ya. Dunia sekarang dunia teknologi. Tahun 2045 adalah usia emas, ya. Usia kalian satu saat bisa jadi pengusaha yang jauh lebih hebat dari saya. Amin Pak. Ya, tapi hari ini menentukan masa depan. Ya, kalian tentukan masa depanmu, mau kuliah di mana. Ya, kuliah pun bisa sambil kerja. Ya, semoga dapat universitas terbaik. Ya. Ya. Kemudian, ya saya pesan, jangan malas. Ya, jangan santai-santai hidup, nggak boleh. Ya, banyak silaturahmi, banyak berteman. Dalam berteman nggak boleh berkhianat. Jaga amanat, jaga disiplin, jaga kejujuran. Ya, sekali lagi kalian harus rajin berorganisasi. Ke depan kalian adalah yang pengganti-pengganti saya selanjutnya. Selama Bapak menjadi pengusaha, apakah ada tantangan-rintangan yang Iya. cukup besar gitu menurut Bapak? Wah, kalau tantangan banyak sekali hambatan-hambatan yang saya rasakan, ya, Salwa. Jadi sekarang kan bisnis kadang kayak seperti roller coaster, ya, naik turun, ya. Apalagi kemarin pandemi, beberapa bisnis kami mengalami kerugian, ya. Tahun 2008 kami harus menjual perusahaan, bercucuran air mata kami bisnis, bagaimana mempertahankan bisnis tetap eksis, bagaimana supaya gaji karyawan tepat waktu, ya. Pada akhirnya yang terpenting tadi, yang terpenting kita jaga komitmen, kita jaga amanah, kita jaga kejujuran kita. Apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita lakukan, ini sangat penting buat kita semua. Nah, selalu saya memohon pertolongan kepada Allah ketika saya mengalami kesulitan. Saya selalu meyakini bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, Allah adalah Maha Pemberi rizki, Allah adalah Maha Baik yang bisa menolong kita. Kami yakin dengan pertolongan Allah semua urusan akan beres, ya. Jadi itu yang terpenting. Sesulit apapun, dekatkan kita kepada Sang Kholik, Sang Pencipta. Jangan lupa juga minta saran kepada kedua orang tua, kepada cendekiawan, ilmuwan, para alim ulama, tokoh-tokoh, sehingga kita bisa memberikan jalan keluar yang terbaik. Bapak, kami sangat terpukau tadi mendengar Bapak banyak kegiatan di sana sini, bisnis, organisasi Islam dan sebagainya. Iya. Jadi kami cukup tertarik bagaimana cara Bapak bisa mengelola waktu itu, dan tadi kan sudah dijawab tentang mengelola waktu. Nah, ini kami pengen bahas bagaimana sih cara Bapak merawat kesehatan Bapak dengan kegiatan yang sangat banyak, yang sangat padat. Wah, ya memang betul, jangan sampai kita sibuk, akhirnya kesehatan kita berpengaruh, ya. Ini sangat penting sekali, betul. Sangat penting sekali. Pertama, saya menyadari ada 4 rizki yang Allah berikan. Rizki yang pertama adalah harta. Harta adalah rizki yang paling rendah. Yang kedua, kesehatan. Kesehatan adalah rizki yang paling tinggi. Penting sekali kita untuk menjaga kesehatan, ya. Yang keempat adalah rizki anak soleh solehah. Anda semua anak-anak yang soleh solehah, ini adalah rizki yang paling utama, ya. Rizki yang paling sempurna mengakhiri hidup dengan husnul khotimah, ya. Pertama, rizki yang paling rendah adalah harta. Rizki yang paling tinggi adalah kesehatan.
rizki yang paling utama adalah anak yang soleh soleha, rizki yang paling sempurna mengakhiri hidup dengan kebaikan, dengan husnul khotimah. Semoga kita semua mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan rahmat Allah, ya. Jadi rencana Pak Haji ke depannya untuk meniti karir di berbagai bidang itu bagaimana Pak? Ya. Rencana Pak? Ya. Alhamdulillah saya bisnis sudah 25 tahun. Ya, 25 tahun lebih. Dan usaha sudah berkembang. Pada akhirnya saya harus mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Ini penting buat hidup kami. Ya, saya tahu kesulitan-kesulitan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, ekonomi, sosial. Ini harus banyak lagi yang perlu dibantu, terutama di bidang infrastruktur, ya, pemerintahan harus banyak dibantu. Maka saya siap untuk mewakafkan diri untuk masyarakat, bangsa dan negara, yaitu melalui masuk di jalur politik, melalui proses pemilihan legislatif. Buat kami berat, ya, tapi ini harus dijalani, ya, karena kami punya niat sungguh-sungguh bagaimana membangun peradaban di politik dengan nilai-nilai jujur, amanah, terpercaya, ya, dengan bijak, sehingga ke depan saya menjadi calon anggota legislatif yang terpercaya, amanah. Ya, mohon dukungan doanya agar saya bisa di legislatif dari Partai Gerindra nomor urut 2 untuk DPR RI Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran di Dapil 10. Semoga ke depan Bapak bisa bermanfaat buat masyarakat Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Kehadiran saya bisa membawa program aspirasi semuanya buat rakyat, tanpa dikurangi sepeser pun, semuanya buat rakyat, karena nggak boleh mengambil hak rakyat. Wah, Masya Allah. Ya. Kami semua mendukung Bapak untuk terus melangkah lebih Baik jauh. lagi, Bisa bermanfaat. melangkah terus karirnya gitu. Ya. Amin. Gimana nih Pak persiapan untuk ke GBK nanti Pak, ke Senayan? Oh, ya, insya Allah saya sebagai kadernya Pak Prabowo juga mohon dukungannya untuk presiden kami, ya. Semoga terus doakan biar Pak Prabowo Gibran sehat, ya, terpilih nanti untuk bangsa dan negara. Ya. Baik, untuk seluruh forum OSIS Kuningan dan juga pelajar seluruh di Kabupaten Kuningan, itu saja bincang-bincang kami bersama Bapak Haji Rahmat Ardian. Semoga bisa bermanfaat untuk semua yang mendengarkan. Sekian Bapak, hatur nuhun atas waktunya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di podcast selanjutnya. Hatur nuhun semuanya. Terima kasih Salam semuanya. sehat dan sukses selalu buat forum OSIS Kuningan dan Jawa Barat. Amin.